Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem Operasi PSTC. Di sini kami akan menjelaskan tentang Kubernetes KH, Container Orchestration, yaitu belajar konsep dasar yang akan dijelaskan oleh Farel Akbar Zeva dan demo penggunaan Kubernetes yang akan dijelaskan oleh Dika Ditya. Nah, sebelumnya di sini kami Nah, sebelumnya di sini anggota kelompok kami yaitu saya, Clarissa Septakmewanti dengan NPM 24550610006. Lalu ada Farel Akbar Diazeva dengan NPM 24150610019. Lalu yang terakhir ada Dika Aditya dengan NPM 24150610094. Lalu next. Lalu penjelasan Kubernetes dan yang lainnya akan dijelaskan oleh Farel Akbar Diazeva. Baik, jadi untuk yang itu apa sih itu Kubernetes? Jadi Kubernetes itu adalah platform open source untuk mengelola, mengatur, dan kontainer. Jadi Kubernetes-nya dikembangkan oleh Google, sekarang dikelola oleh CNCF. Dan tujuan dari Kubernetes itu adalah untuk mempermudah deployment, scaling, dan juga manajemen aplikasi berbasis kontainer, misalnya Docker. Jadi eh, Kubernetes itu bisa digunain sebagai eh anggapannya tuh kayak OS Docker gitu. Next. Nah, kenapa sih kok kita pakai Kubernetes? Kenapa nggak pakai sistem yang lain? Nah, untuk yang pertama itu ada otomatisasi, deployment, dan scaling. Jadi, eh, jadi kita tuh bisa kayak deployment, bisa juga menggunakan replica set dan HPA atau horizontal autoscaler. Jadi HPA ini butuh matrix server. Dan yang kedua itu ada rolling updates. Jadi rolling update itu dia update tanpa downtime atau nggak bakal kena maintenance. Jadi kita tuh bakal bisa eh, load balancing lah bahasanya. Lalu yang terakhir itu ada portabilitas, yaitu jalan di berbagai cloud dan on-prem. Berikutnya itu ada arsitektur Kubernetes. Nah, di arsitektur itu terbagi jadi control plane atau master dan worker node. Control plane ini adalah otak yang memproses API atau API, request, dan menjaga desired state. Worker menjalankan container. Nah, untuk komponennya sendiri itu ada master node tadi atau control plane. Yang kedua itu ada API server atau komunikasi antara komponen. Berikutnya itu ada scheduler, yaitu tentukan POD yang ingin dijalankan di node mana. Yang berikutnya itu ada controller manager yang tujuannya untuk memantau status cluster. Dan terakhir itu ada etcd sebagai database cluster state. Nah, berikutnya itu ada juga yang namanya worker node. Nah, untuk worker node ini itu ada kubelet. Yang kubelet ini adalah agen yang memastikan kontainer sesuai dengan path spek berjalan. Lalu berikutnya ada kube proxy yang fungsinya sebagai networking pod. Jadi, networking itu sebagai rules bisa misalnya IP tables atau IPVS sehingga akses ke service bisa diarahkan ke POD. Dan yang terakhir itu ada container runtime, Docker container. Nah, jadi untuk runtime itu dia ada CRO dan Docker pada versi lama via CRI. Next. Nah, berikut itu ada konsep dasar dari Kubernetes sendiri. Yang pertama itu ada pod. Jadi pod itu adalah unit terkecil, bisa satu atau beberapa kontainer. Patternnya itu ada sidecar, ambassador, atau adapter. Untuk multi kontainernya gunakan kontainer saling membutuhkan IPC atau volume. Yang berikutnya itu ada service atau expose pod agar bisa diakses. Misalnya pakai tipe cluster IP default yang default atau internal, lalu node port, akses via node atau port, lalu load balancer sebagai cloud LB dan external name sebagai CNAME dan DNS eksternal ke DNS eksternal. Berikutnya itu ada deployment. Deployment itu adalah deklarasi pods dengan replika set, mendukung rolling update rollback, bisa mengatur scaling dan update pod.
Nah, berikut itu ada namespace. Namespace sendiri itu ada partisi logis dalam cluster. Jadi bisa disebut juga isolasi resource, bisa pasang resource kuota, network policy, dan per namespace. Berikutnya yang terakhir ada config map dan secret sebagai simpan konfigurasi dan kredensial. Berikutnya itu ada workflow-nya dari Kubernetes ini atau urutannya lah ya dan observability-nya. Oke, untuk yang pertama itu developer menulis manifest YAML atau deployment service dan config map. Berikutnya itu ada apply cluster menggunakan Kubernetes API strip F mengirim deklarasi ke API server. Berikutnya itu ada scheduler mendapatkan pod di node tersedia. Jadi sebelum itu dari API ke cluster itu dia bisa ke API server menyimpan objek ke etcd dan controller atau deployment controller itu mencocokkan desired state, membuat replikasi dan pod. Lalu baru masuk ke scheduler dan yang keempat itu ada service untuk mengatur akses ke POD. Jadi untuk scheduler ini dia lewat kubelet di node dan menarik image dan menjalankan kontainer. Dan yang terakhir itu ada cluster autoscale dan self healing jika ada masalah. Nah, jika ada crash, controller akan menggantikan sesuai policy atau self healing. Next. Oke, berikutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari Kubernetes sendiri. Yang pertama untuk kelebihan. Yang pertama itu ada sangat scalable dan robust. Jadi dia itu gampang untuk menggunakannya sebagai scaling atau kayak booster juga. Dan yang kedua itu didukung hampir dari semua cloud provider. Jadi hampir semua cloud provider itu bisa mengakses dari Kubernetes ini. Dan yang terakhir itu ada ekosistem yang besar. Jadi kalau dari si Docker itu kan cuma di area lingkungan. Nah, kalau di Kubernetes itu dia udah bisa masuk ke ekosistem. Dan untuk kekurangannya, dia kompleks untuk pemula, terlalu padat, dan kedua itu butuh resource yang besar. Dan yang terakhir itu setup cluster manual yang cukup rumit. Next. Oke, untuk kesimpulannya, jadi Kubernetes itu adalah platform powerful untuk orkestrasi kontainer. Jadi anggapannya Kubernetes itu adalah kayak sebuah orkestra yang akan diatur oleh satu pemain saja. Dan itu cocok untuk aplikasi skala besar, microservice, dan cloud native dengan simpanan yang banyak lah. Kayak bisa nyimpan banyak hal gitu. Dan dengan Kubernetes ini memiliki proses deploy, scale, manage aplikasi jadi lebih otomatis. Next. Oke, mungkin udah selesai. Untuk selanjutnya, saat bagian demonstrasi akan dijelaskan oleh teman saya Dika Aditya. Jadi di sini kita bisa menggunakan terminal lalu memasukkan berbagai perintah. Yang pertama ada create deployed engines, baik kita masukkan kodenya. Seperti yang dilihat, karena saya sudah memasukkan kode tersebut sebelumnya, maka akan muncul pesan bahwa deployment apps already exist atau sudah dibuat. Lalu untuk kode berikutnya, yaitu get deployment yang berfungsi untuk menampilkan daftar deployment yang saat ini ada pada cluster. Lalu kode ini berguna untuk memeriksa status deployment kita, termasuk jumlah pods yang diharapkan akan siap. Untuk kode berikutnya, yaitu
get pods yang berfungsi untuk menampilkan daftar semua pods yang saat ini berjalan pada cluster. Pod tersebut adalah unit terkecil yang dapat dideploy dan berisi satu atau lebih kontainer. Perintah ini biasanya digunakan untuk melihat status atau nama dari pods tersebut. Lalu untuk kode yang berikutnya, ada get service yang berfungsi untuk menampilkan daftar semua service yang saat ini ada di cluster. Service ini merupakan cara Kubernetes mengekspos aplikasi agar dapat diakses dari dalam atau luar cluster. Perintah ini juga menunjukkan jenis service, IP cluster, dan port yang digunakan. Berikutnya, ada delete service engines yang berfungsi untuk menghapus service dengan nama engines dari cluster. Lalu untuk yang berikutnya, untuk kode yang berikutnya yaitu kubectl delete deployment engines yang berfungsi untuk menghapus service dengan nama engines. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Bila kami ada salah kata atau kekurangan dalam presentasi ini, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.